Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel YouTube saya. Dalam hal ini saya akan sedikit membahas di mata kuliah Hukum dan Kebijakan Publik, di mana saya ada membuat makalah dan saya tuangkan dalam intisari yang akan saya tayangkan setelah berikut ini. Adapun tema yang saya angkat yaitu tentang koordinasi stakeholder Kabupaten Bintan dalam menentukan kebijakan publik yang mensejahterakan masyarakat Bintan. Terima kasih untuk teman-teman yang memberikan kesempatan untuk mendengarkan presentasi saya ini. Silakan menikmati. Adapun intisari terhadap tema yang saya angkat ini yaitu pemerintah atau negara menjadi agen tunggal yang mendominasi segala aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Penelitian yang saya lakukan dengan metode penelitian yuridis sosiologis dapat dikumpulkan melalui studi pustaka dengan meninjau koordinasi stakeholder Kabupaten Bintan dalam menentukan kebijakan publik yang mensejahterakan masyarakat Bintan. Pemangku kepentingan sebagai perwujudan kehendak rakyat diperlukan komunikasi dan koordinasi yang sempurna di antara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program sebagai satu kesatuan penyelenggara pemerintah. Komunikasi dan koordinasi memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi karena data, saran, dan perintah-perintah dapat dimengerti sesuai dengan apa yang dikehendaki. Penentuan kebijakan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan koordinasi dengan melakukan musrembang serta kerjasama melalui MOU. Latar belakang masalah yaitu permasalahan sosial yang seringkali terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat membutuhkan kebijakan publik sebagai wujud nyata intervensi pemerintah untuk memecahkan permasalahan sosial. Hukum dan kebijakan publik harus dibangun atas dasar komunikasi antara pemerintah dan masyarakatnya agar menghasilkan produk hukum yang tidak bertentangan dengan keadilan, karena seringkali produk hukum yang telah disahkan oleh pemerintah diuji oleh lembaga yudikatif atau judicial review di Mahkamah Konstitusi oleh berbagai pihak, sebagaimana beberapa contoh produk hukum. Adanya proses penentuan kebijakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan sebagai perwujudan kehendak rakyat diperlukan komunikasi dan koordinasi yang sempurna di antara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program sebagai satu kesatuan penyelenggara pemerintah. Komunikasi dan koordinasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses implementasi karena data, saran, dan perintah-perintah dapat dimengerti. Oleh karena itu, dalam hal ini saya untuk mengkaji koordinasi stakeholder Kabupaten Bintan dalam menentukan kebijakan publik yang mensejahterakan masyarakat Bintan. Dalam makalah ini rumusan masalah yang akan dibahas oleh saya yaitu untuk mengkaji koordinasi stakeholder Kabupaten Bintan dalam menentukan kebijakan publik yang mensejahterakan masyarakat Bintan. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dengan ini, penelitian hukum melihat adanya kesenjangan antara aturan hukum yang dikehendaki atau Dasholen dengan realita yang terjadi atau dasennya. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Dari hasil penelitian dan pembahasannya itu untuk tujuan publik yang pastinya saya secara pribadi juga
menginginkan bahwa ini menjadi bukan tujuan untuk perorangan atau golongan atau kelompok. Meskipun sebagai alat, keberadaan kebijakan publik sangat penting dan sekaligus krusial. Penting karena keberadaannya sangat menentukan tercapai sebuah tujuan. Meskipun masih ada sejumlah prasyarat atau tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan dikehendaki. Krusial karena sebuah kebijakan yang di atas kertas telah dibuat melalui proses yang baik dan isinya juga berkualitas. Namun tidak otomatis bisa dilaksanakan kemudian menghasilkan sesuai yang selaras dengan apa yang diinginkan oleh pembuatnya. Juga krusial karena sebuah kebijakan bisa dan sering kali terjadi diperlakukan seolah lebih penting atau sejajar dengan tujuan yang hendak dicapai. Padahal ia hanyalah sekedar alat, meskipun alat yang sangat penting. Kebijakan publik dialokasikan secara sah oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat dengan tujuan tertentu, dengan harapan kepentingan publik dapat tercapai. Oleh karena itu, kebijakan publik memiliki implikasi, yaitu 1. Kebijakan publik yang dibuat dan menjadi pilihan pemerintah adalah tindakan-tindakan pemerintah yang sah. 2. Tindakan-tindakan pemerintah tersebut difokuskan kepada masyarakat yang bersifat mengikat. 3. Tindakan-tindakan pemerintah tersebut memiliki tujuan tertentu. Dan yang terakhir, yang keempat, tindakan-tindakan pemerintah tersebut selalu berorientasi pada terpenuhnya kepentingan publik. Nah, dari menurut beberapa pakar, dalam hal ini syarat agar pengimplementasian kebijakan secara sempurna yaitu kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi terpaksa tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius. Yang kedua, untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber daya yang cukup memadai. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadai. Kebijakan yang diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Hubungan saling berketergantungan harus kecil. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Tugas-tugas terperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Nah, ini menurut Jendela Sidik dalam sistem negara modern yang berdasarkan pada supremasi hukum dan konstitusi negara, pasar dan masyarakat madani harus berada dalam kedudukan yang harus seimbang dan berada dalam hubungan sinergis dan secara fungsional saling menunjang. Pembedaan di antara ketiganya dianggap penting sehingga ketiganya tidak saling mengintervensi ke dalam urusan masing-masing. Ketiga wilayah atau domain kekuasaan itu mempunyai logika dan hukum-hukumnya sendiri. Ketiga diidealkan harus berjalan seiring dan sejalan, sama-sama kuat dan sama-sama saling mengendalikan satu sama lain. Tetapi tidak boleh saling mencampuri atau dicampur adukan. Terlihat hubungan di antara kebijakan publik dan hukum, yakni permasalahan sosial membutuhkan kebijakan publik sebagai wujud nyata intervensi pemerintah untuk memecahkan permasalahan sosial. Baik beberapa tindakan maupun tidak bertindaknya pemerintah, namun untuk mengintervensinya pemerintah membutuhkan hukum sebagai instrumen guna melindungi hasil kesepakatan kebijakan yang telah diputuskan bersama, yang juga cerminan untuk melindungi kepentingan manusia dari berbagai permasalahan sosial, di mana hukum dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan. Selain itu juga hukum sebagai legitimasi pemerintah untuk melaksanakan kebijakannya dalam rangka mengatasi permasalahan sosial yang terjadi. Permasalahan sosial yang sering kali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat membutuhkan kebijakan publik sebagai wujud nyata intervensi pemerintah untuk memecahkan permasalahan sosial. Hukum dan kebijakan publik harus dibangun atas dasar komunikasi antara pemerintah dan masyarakatnya agar menghasilkan produk hukum
yang tidak bertentangan dengan keadilan, karena seringkali produk hukum yang telah disahkan oleh pemerintah diuji oleh lembaga yudikatif atau judicial review di MK oleh berbagai pihak, sebagaimana beberapa contoh produk hukum. Komitmen negara sebagai negara demokratis dengan menempatkan pemegang kekuasaan sebagai penerima amanat rakyat memberikan konsekuensi langsung kepada para pemangku kepentingan untuk melaksanakan pemerintahan atas dasar kepentingan masyarakat. Bisa secara singkat mendefinisikan stakeholders adalah orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan tertentu. Sedangkan Grimble and Miller melihat stakeholders dari segi posisi penting dan pengaruh yang mereka miliki. Stakeholder dalam program pembangunan dapat diklasifikasikan berdasarkan perannya, yaitu stakeholder yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan yang disebut polisi kreator atau koordinator, yaitu stakeholder yang berperan mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat. Fasilitator adalah stakeholder yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran. Implementer, stakeholder yang pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran. Akselerator, stakeholder yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya. Analisis pemangku kepentingan sebagai suatu proses hukum mengidentifikasikan individu, kelompok, dan organisasi yang dipengaruhi atau dapat mempengaruhi lingkungan dan generasi yang akan datang, serta memprioritaskan individu-individu dan kelompok untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal tersebut dikarenakan pembuatan kebijakan lebih merupakan suatu proses sosial yang dilakukan oleh para aktor, dan di antara para aktor daripada sebuah upaya yang rasional untuk mencari solusi optimal dalam menyelesaikan suatu masalah. Konsekuensi keterlibatan masyarakat di dalam pilihan negara menjadi negara yang demokratis adalah besarnya pengaruh masyarakat dalam memberikan citra atas kinerja yang dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum. Capaian pelaksanaan suatu program kerja adalah tergantung dari proses pelayanan yang dilaksanakan berdasarkan atas asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam hal koordinasi stakeholders, Kabupaten Bintan dalam mensejahterakan masyarakat, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat pembangunan nasional. Tujuan utamanya merangkaian pembangunan nasional bukan hanya diarahkan pada pembangunan fisik saja, melainkan juga mengupayakan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perubahan yang dikehendaki oleh semua lapisan masyarakat setelah diperbaiki tingkat kesejahteraan hidup masyarakat meliputi terpenuhnya kebutuhan hidup masyarakat, kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, kemudahan dalam mengakses informasi, keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Maka pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan musyawarah rencana pembangunan tingkat kabupaten atau biasa yang kita kenal dengan istilah Musrenbang sebagai tahapan perencanaan pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2021. Sebagaimana tadi penjelasan sebelumnya yang saya sampaikan dari beberapa pakar, dalam hal ini poin-poinnya yaitu adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna di antara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program sebagai satu kesatuan penyelenggara pemerintah. Komunikasi dan koordinasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses implementasi karena data, besaran, dan kualitas
pemerintah dapat dipengaruhi sesuai dengan apa yang dikehendaki. Pembangunan manusia sebagai proses partisipatif dan dinamis. Pembangunan manusia merupakan konsep yang sempurna dengan deskripsi pembangunan berkelanjutan. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Program atau UNDP pada tahun 1990, memperkenalkan suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif. Ini dinamakan SDI atau IPM dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report atau HDR. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar: 1. Umur panjang dan hidup sehat, 2. Pengetahuan, dan 3. Standar hidup layak. IPM juga dapat digunakan untuk salah satu alokator penentuan dana alokasi umum atau DAU. Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. IPM terbagi dalam 3 golongan. Pertama, IPM lebih kecil 50 atau rendah. 2, 50 lebih kecil atau sama dengan 50 atau sama dengan. IPM lebih kecil 80 sedang atau menengah, dan 3 IPM lebih besar atau sama dengan 80 atau dikategorikan sebagai yang lebih tinggi. IPM Kabupaten Bintan masuk dalam kategori tinggi 70 sampai 80 umur harapan hidup masyarakat Kabupaten Bintan yang juga mengalami peningkatan. Di tahun 2019, umur harapan hidup masyarakat Bintan saat lahir mencapai 70,30 tahun, dan pada tahun 2020 menjadi 70,38 atau naik 0,08 poin. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dari hasil evaluasi kinerja wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun diketahui bahwa pada tahun 2019 angka partisipasi murni pendidikan SD 99,69%. Data tersebut menunjukkan angka pencapaian yang sama dengan tahun 2018 yang juga senilai 99,69%. Jika dari total jumlah penduduk 7 sampai 12 tahun sebanyak 17.960 orang di Kabupaten Bintan yang bersekolah di jenjang SD adalah sekitar 17.953 orang anak. Angka partisipasi kasar untuk pendidikan SD pada tahun 2019 mencapai 105,90%. Angka capaian ini naik 1,28% dibanding dengan capaian 2018 sebesar 104,6%. Dan ini menunjukkan bahwa banyak anak usia di bawah 7 tahun dan di atas 12 tahun sudah atau masih bersekolah di jenjang sekolah dasar. Sedangkan untuk APM jenjang SMP atau MTS pada tahun 2019 berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan pada indikator ini mencapai 88,35%. Ini berarti dari total jumlah penduduk tahun sebanyak 8.036 orang di Kabupaten Bintan yang bersekolah di jenjang SMP atau MTS atau paket B adalah sebanyak 7.100 orang anak usia 13 sampai dengan 15 tahun dibanding angka capaian 2018 sebesar 86,73%. Capaian pada tahun 2019 ini mengalami peningkatan sebesar 1,62%. Mungkin di dalam beberapa data yang akan saya sampaikan tidak seluruhnya, maka sampai dengan saya harus menjelaskan terkait peningkatan kualitas pendidikan masyarakat di tahun 2019 ditandai dengan tingkat relasi yang mencapai 8,33 tahun. Hal ini pembangunan manusia di Kabupaten Bintan berstatus tinggi sama dengan statusnya pada tahun 2019. Komponen IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir pada tahun 2020 memiliki
Tahun 2020 tumbuh sebesar 0,20% dibandingkan di tahun 2019. Bayi yang lahir pada tahun 2020 memiliki peluang untuk hidup hingga 70,38 tahun. Lalu anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun, lebih lama 0,15 tahun dibandingkan pada tahun 2019. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata menempuh pendidikan selama 8,44 tahun, lebih lama 0,08 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2020 masyarakat Kabupaten Bintan memenuhi kebutuhan hidup dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan sebesar 14.482.000 menurun menjadi Rp248.000 dibandingkan tahun sebelumnya. Baiklah, kita masuk di kesimpulan dari seluruh pembahasan yang saya sudah sampaikan tadi. Kesimpulan dalam hal ini, proses bernegara melalui sistem hukum itu perlu dibangun dan ditegakkan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum melalui skema law enforcement. Pelaksanaan tersebut secara mutatis mutandis berpengaruh terhadap kualitas bernegara suatu pemerintahan. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna sebagai syarat agar pengimplementasian kebijakan secara sempurna. Adanya komunikasi dan kondisi yang sempurna di antara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program sebagai satu kesatuan penyelenggara pemerintah. Komunikasi dan koordinasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses implementasi karena data, saran, dan perintah-perintah dapat dimengerti sesuai dengan apa yang dikehendaki. Bentuk koordinasi ke stakeholder kabupaten yang telah dilaksanakan yaitu dengan melakukan musrembang yang bertujuan membahas pembangunan Kabupaten Bintan secara aspek, serta sebagai salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai hakikat pembangunan nasional. Tujuan utama serangkaian pembangunan bukan hanya diarahkan pada pembangunan fisik, melainkan juga mengupayakan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut juga dapat dilihat dari meningkatnya IPM, peningkatan sejahtera masyarakat oleh pemerintah, salah satunya dengan melakukan pola koordinasi dan efektif dengan melakukan MOU prioritas pembangunan SDM dengan beberapa instansi terkait guna menjamin peningkatan taraf hidup masyarakat. Oke, dari kesimpulan itu mungkin nanti teman-teman bisa memberikan komennya atau kita bisa berdiskusi di bawah ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang dapat mendengarkan hasil presentasi saya. Mohon maaf bila tidak sempurna, karena kesempurnaan adalah milik Sang Pencipta. Jangan lupa tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih dari saya, Senopati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.